Ini adalah salah satu handphone yang termurah yang hadir di Indonesia pada tahun 2020. Redmi 7 hadir dengan harga di bawah 2 jutaan, namun dengan kualitas yang sangat memadai. Walaupun masih berbalut plastik, handphone ini sudah dibekali dua kamera, yakni 12 megapiksel plus 2 megapiksel lagi yang ada di bawahnya. Lanjut, ada tambahan LED flash yang bisa membantu Anda saat mengambil gambar atau video saat kegelapan. Ini cukup keren untuk handphone yang harga di bawah 2 jutaan. Lanjut, layar handphone ini sudah berukuran 6,3 inci dengan resolusi 1080 x 2340 megapiksel. Cukup keren untuk handphone seharga ini. Sudah dibekali dengan dual SIM plus slot memori untuk micro SD. Namun sangat disayangkan, handphone ini masuk ke Indonesia hanya dua versi, yakni RAM 2 GB dan internal 16 GB dan RAM 3 GB internal 32 GB. Dan handphone ini sendiri bisa di-upgrade penyimpanannya dengan menggunakan micro SD maksimal 258 GB. Bukan cuma itu saja, di dalam jeroan handphone ini ada tertanam baterai sebesar 4000 mAh yang bisa bertahan saat pemakaian normal hingga 6 jam. Nice! Handphone ini sudah dibekali dengan Snapdragon 632 octa-core 1,8 GHz serta sistem operasinya sudah menggunakan Android 9 dengan MIUI 10. Lantas, seperti apa isi jeroan di dalam perut handphone ini? Mari kita bongkar sama-sama. Seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, handphone ini berbalut plastik. Maka dari itu, 90% dari back cover handphone ini terbuat dari plastik. Jadi, saat memakai pemanas atau blower untuk memanaskan handphone ini, back cover handphone ini, kita menggunakan panas yang sedang-sedang saja, agar supaya back covernya tidak akan meletot atau memuai saat panas berlebihan. Saat menggunakan congkelan pun, Anda harus hati-hati karena di belakang back cover tersebut ada sejumlah fleksibel yang digunakan untuk pengecasan audio dan mic. Serta yang lebih penting lagi, di belakang back cover ini juga terdapat fleksibel untuk LCD. Maka dari itu saat memasukkan congkelan, berhati-hatilah agar supaya congkelan tools Anda tidak tersangkut pada fleksibel tersebut. Jadi, pelan tapi pasti itu yang Anda lakukan. Saat back cover handphone ini terbuka, perhatikan baik-baik tempat penempatan sidik jari. Biasanya untuk handphone seperti ini penempatan tempat sidik jarinya akan mengikuti back cover yang kita angkat. Nah, seperti ini. Perhatikan baik-baik. Lepaskan fleksibel yang menempel pada tempat sidik jari tersebut dengan menggunakan tools. Jika ada, biasanya ditutup dengan menggunakan solasi, diangkat dulu isolasinya.
Lalu Anda buka, di situ ada tempat penjepit fleksibel. Anda angkat perlahan, lalu lepaskan fleksibelnya seperti yang ada di video. Jadi gunakan dengan hati-hati tools Anda, lalu lepaskan perlahan seperti ini. Nah, sudah terlepas. Karena kalau fleksibel ini putus, itu sangat susah mencari untuk bahan penggantinya.